Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, kebahagiaan, kesenangan di dalam kehidupan kita ini, dan akan terus insya Allah memberikan kebahagiaan kepada kita hingga kelak nanti kita berharap kebahagiaan itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikumpulkannya kita di Jannatul Firdaus insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagaimana kita beribadah. Kita wajib mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita berakhlak, harus mencontoh akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mencontohkan bagaimana membina, membangun rumah tangga, sebagaimana telah mencontohkan bagaimana membangun masyarakat, membangun negara. Dan oleh karena itulah Michael Hart, seorang ilmuwan dunia yang non-muslim, kemudian menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling berpengaruh di dunia karena kesempurnaan sosok dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya, dan kelak nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi, bersama dengan para sahabat dan pengikutnya, dan kelak nanti bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya peta kehidupan manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim, sudah sangat gamblang, terang benderang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutmatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqah, summa khalaqnal 'alaqata mudghah, summa khalaqnal mudghata izama,
summa kasawnal idama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana penciptaan awal kali pertama ayahanda kita Adam alaihissalam yang diciptakan dari sari pati tanah. Kemudian keturunannya diciptakan dari nutfah, dari setetes air mani. Kemudian alaqah menjadi sesuatu yang melekat. Kemudian menjadi mudghah, segumpal darah. Kemudian idhama menjadi tulang. Lalu kemudian tulang itu dikelilingi oleh lahma, daging. Sesuatu yang kemudian menjadikan Jerry Miller, seorang ilmuwan Kanada yang juga adalah seorang aktivis yang kemudian mencari bagaimana bisa dia menemukan ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan. Ternyata dia tidak menemukan satu ayat pun yang bertentangan di dalam Al-Quran dengan ayat yang lain. Bahkan kemudian dia semakin yakin bahwa tidak ada yang bertentangan dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan ayat yang lainnya ketika menemukan ayat afala yatadabbaruna al-Quran law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Kalaulah sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kamu akan mendapati perselisihan yang banyak. Sesuatu yang dengan mudahnya dia dapati perselisihan, kontradiksi ayat dengan ayat di dalam kitab-kitab lain. Tapi dia kemudian tidak menemukan perselisihan, pertentangan ayat satu dengan ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Alih-alih menemukan pertentangan ayat dengan ayat di dalam Al-Quran, ternyata Jerry Miller kemudian menemukan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 tadi, yang kemudian membuat dia semakin kagum dan yakin bahwa Al-Quran ini memang bukan berasal dari manusia. Al-Quran ini memang berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena sedemikian rincinya Al-Quran menjelaskan proses penciptaan manusia dari setetes mani, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi idhama, kemudian menjadi lahma. Sesuatu yang juga selaras dengan sains yang menjadi bidang beliau. Dan inilah yang kemudian menjadikan seorang Jerry Miller ini tidak sanggup lagi untuk menahan egonya sehingga dia kemudian memeluk Islam. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan proses atau fase kehidupan manusia dari kelahiran, kemudian summa indakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian nanti suatu saat akan mati, akan menjadi mayit. Kalaupun Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini kelak nanti akan mati, setelah lahir dia akan mati, pun kita akan yakin itu. Tapi di fase berikutnya,
Summa indakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian nanti ketika kalian setelah mati itu, pada akhirnya nanti akan dibangkitkan di yaumil qiyamah. Kalau ini pasti kita tidak akan tahu kalau tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kita mungkin akan mengira-ngira sebagaimana banyak orang yang menghayal bahwa akhirat itu tidak ada. Kemudian mengatakan, apakah orang yang percaya akhirat itu sudah pernah ke sana? Itu adalah ungkapan-ungkapan orang ateis. Ungkapan-ungkapan orang yang materialis. Karena sesungguhnya untuk meyakini sesuatu, kita cukuplah yakin dengan apa yang kemudian menjadikan kita yakin terhadap siapa yang kemudian menyampaikan berita itu. Dan kita yakin bahwa Al-Quran adalah betul-betul datang dari Allah, dan pasti ketika menyampaikan bahwa kita ini setelah mati akan dibangkitkan kembali, maka kita akan yakin dengan berita itu. Lalu pertanyaannya, kemana kita setelah kita dibangkitkan? Apa yang akan terjadi setelah kita dibangkitkan? Maka Al-Quran kemudian menjelaskan di ayat yang lain bahwa kelak nanti hanya ada dua golongan nanti di akhirat. Ada ashabul yamin, ay ashabul jannah. Ada kelompok kanan atau mereka yang disebut dengan ahli surga. Dan ada ashabus shimal, kelompok kiri, yang kemudian disebut dengan ashabun nar. Mereka lah yang kelak nanti menjadi penghuni neraka, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala neraka itu sebagai bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim pasti sangat yakin betul tidak akan mau masuk neraka. Karena kita tahu bahwa siksaan di dalam api neraka itu yang paling ringan dikabarkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang memakai terompa, memakai sendal dari api neraka lalu mendidih otaknya. Tidak ada api di dunia ini yang kemudian bisa membakar tubuh kita, bahkan kepala kita, sampai kemudian mendidihkan otak kita. Saya pernah menyaksikan korban kebakaran diskotik di Kilo 10. Hangus tubuhnya. Tidak ada lagi yang tersisa. Darahnya juga sudah kering. Tapi tidak sampai mendidih otak. Kita bisa bayangkan bagaimana perihnya siksaan paling ringan di api neraka nanti. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang muslim harus memastikan diri kita bahwa kita ini harus menjadi ashabul yamin. Kita harus menjadi kelompok yang kanan, para ahli-ahli surga. Lalu bagaimana caranya menjadi kelompok ahli surga? Tentu kita harus memastikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang oleh ulama kita disebut iltizamu awamirillah wajtinabu nawahi. Terikat atau menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan. Takwa yang kemudian akan senantiasa menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Sejak kita bangun tidur hingga kemudian kita tidur kembali. Takwa yang akan terus kita jaga hingga kelak nanti Allah memastikan bahwa kita ini mati dalam keadaan bertakwa.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang kemudian menjadikan seseorang ini menjadi orang yang baik. Takwa inilah yang kemudian menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Takwa inilah yang membuat masyarakat ini menjadi masyarakat yang baik. Bahkan takwa inilah yang akan memastikan negara itu menjadi negara yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yakzibun. Kalaulah sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ketakwaan inilah yang harusnya kita jadikan sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian hanya karena materi ketakwaan kita itu kita tinggalkan. Jangan hanya karena jabatan ketakwaan itu kita tinggalkan. Apalagi jangan hanya karena janji-janji lalu ketakwaan itu kita tinggalkan. Ketakwaan itulah yang harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ketakwaan itulah yang seharusnya menjadikan kita itu menjabat, melaksanakan kewenangan-kewenangan, melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sebagai standarisasi di dalam keputusan-keputusan kita. Pun demikian ketika kita berkeluarga, maka ketakwaan itulah yang seharusnya menjadi standar di dalam kehidupan kita. Meski tuntutan kehidupan kita sekarang semakin sulit, maka kita tidak akan mungkin kemudian mengabaikan ketakwaan kita, menghalalkan segala cara demi membahagiakan keluarga kita. Lalu kemudian lebih memilih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan betapa bodohnya kita ketika kemudian memilih kesenangan sementara di dunia ini, kemudian mengorbankan ketakwaan. Kita bisa bayangkan bagaimana perbandingan kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini ibarat setitik dibandingkan panjang yang tak terhingga. Kehidupan kita di akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Hanya saja kehidupan yang kekal abadi tadi, di fase yang terakhir tadi, itu hanya akan bisa ditentukan oleh fase kedua ini. Fase ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga ketakwaan kita ini. Meskipun di dalam hadis Nabi di akhir zaman orang yang memegang teguh agamanya itu diibaratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW seperti orang yang memegang bara api. Keimanan, ketakwaan itu seperti bara api. Ketika kita pegang bara api itu, tangan kita akan melepuh, kita akan menjadi perih, kita akan menderita. Tapi sebaliknya ketika kita ingin selamat dari bara api itu, kita ingin senang sementara, akibatnya kita akan menderita selama-lamanya di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita menjaga ketakwaan ini. Ketakwaan yang akan menjadi bekal terbaik kita di dalam kehidupan ini. Ketakwaan yang akan memandu kehidupan kita ini. Dan kelak nanti akan menjadi bekal terbaik kita di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana wa a'da'din. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Sin. Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana fi sairil biladil muslimin. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal salasil wal mihan wasil fitan wal mihan ma zahara minha ma batan an baladina hada Indonesia khassa wa an jami'al buldanil muslimin amma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.